Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku bakal ngejelasin tentang agensi teori. Nah, teori keagenan atau agensi teori ini menjelaskan bahwa hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih atau kita sebut prinsipal ini mempekerjakan orang lain atau agen untuk memberikan suatu jasa dan kemudian legasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agen tersebut. Nah, perusahaan dipandang sebagai sekumpulan kontrak antara manajer perusahaan dan pemegang saham. Nah, prinsipal atau pemilik perusahaan menyerahkan pengelolaan perusahaan terhadap pihak manajemen. Nah, di sini tuh manajer ini sebagai pihak yang diberi wewenang atas kegiatan perusahaan dan berkewajiban menyediakan laporan keuangan, akan cenderung untuk melaporkan sesuatu yang memaksimalkan utilitasnya dan mengorbankan kepentingan si pemegang saham ini. Nah, sebagai pengelola perusahaan, si manajer akan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan dibandingkan pemilik atau si pemegang sahamnya ini. Nah, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik sebagai wujud dari tanggung jawab atas pengelolaan perusahaan. Namun, informasi yang disampaikan terkadang diterima tidak sesuai dengan kondisi perusahaan sebenarnya. Nah, sehingga hal ini akan memicu terjadinya konflik keagenan. Nah, dalam kondisi yang demikian, dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi. Nah, untuk memotivasi agen, maka prinsipal merancang kontrak yang dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Nah, ada dua faktor yang memenuhi kontrak yang efisien, yaitu satu, agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris, yaitu artinya baik agen maupun majikan memiliki kualitas dan jumlah informasi yang sama sehingga tidak ada informasi yang tersembunyi yang bisa digunakan untuk keuntungannya sendiri. Yang kedua, resiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil, yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterima. Nah, karena adanya agensi konflik, ini akan menimbulkan biaya. Nah, biaya-biaya yang timbul ini dibagi menjadi tiga, yaitu monitoring cost, bonding cost, dan residual loss. Nah, monitoring cost ini yaitu biaya yang ditanggung prinsipal yang berfungsi untuk memonitor perilaku si agen. Nah, sedangkan bonding cost itu biaya yang ditanggung oleh agen yaitu untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Nah, residual loss itu pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sehingga perbedaan keputusan antara agen dan prinsipal. Ada beberapa agensi konflik, yaitu satu, moral hazard, yaitu permasalahan yang muncul jika agen tidak melakukan hal-hal yang sudah disepakati dalam kontrak kerja. Yang kedua ada adverse selection, yaitu keadaan di mana pemegang saham tidak bisa mengetahui apakah keputusan yang diambil oleh manajemen didasari informasi yang telah diperoleh si manajer ini atau terjadi kelalaian dalam tugas. Nah, variabel yang memiliki hubungan dengan teori ini yaitu variabel kecurangan laporan keuangan dan elemen flawed diamond. Nah, karena adanya ketidakseimbangan informasi yang disebabkan oleh konflik kepentingan agen dan prinsipal, ini bisa mendorong para agen atau pihak perusahaan untuk melakukan kegiatan yang menyembunyikan informasi yang seharusnya diketahui oleh prinsipal. Nah, hal itu tuh bisa memberikan dampak pada kondisi agen ketika menyajikan angka-angka di laporan keuangan. Ketidakseimbangan informasi karena konflik kepentingan itu menyebabkan para agen mengalami tekanan agar kinerja perusahaan selalu meningkat. Nah, ketika kinerja perusahaan meningkat, maka tingkat pengembalian investasi yang diperoleh prinsipal akan semakin tinggi. Dengan adanya pihak-pihak yang berada di lingkungan yang cukup menekan, para agen ini membuat si pihak agen merasionalkan atau menganggap tindakan kecurangan tidaklah salah dan memanfaatkan posisinya sehingga dapat mempengaruhi orang lain untuk memperlancar tindakan kecurangannya.
Nah, sekian yang bisa aku jelasin tentang agensi teori ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.